saya sebenarnya dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Beri tepuk tangan dulu. Untuk ke Bogor itu nggak mudah ya. Macetnya itu dari lembah ke gunung. Macet ke Gerimis juga, tapi udah ditemenin sama sahabat saya Asep Audin. Jurusan ringanan. Enggak ada. Enggak, mau bilang terima kasih kan udah ditemenin. Iya. Mana? Orangnya mana? Ada di belakang, teman dari SD, SMP, SMA. KKUA di sini Pak. Ya, berarti nanti untuk Waalaikumsalam Dermaga Mbak. Udah. Silakan nanya Mbak. Nanya. Sebelum nanya saya pengen kan Mbak udah baca nih. Udah. Nah, coba gimana ceritakan. Kalau cerita kan kayaknya udah diceritain banyak tadi. Aku pengen bilang yang paling menarik aja di novel ini. Wah, ini bagus ya. Berarti saya. Iya, itu bagus. Ya, jadi yang paling menarik di sini tuh peran Asmara di sini kan dia seorang muslimah, religius, tapi dia jatuh cinta sama seorang laki-laki yang tidak beragama gitu. Dan di situ, dan menurut aku dari sekian banyak yang paling menarik di novel ini, yang paling menarik itu adalah itu gitu. Ketika seorang muslimah jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang tidak beragama gitu. Mas beragama tadi kan? Jadi buat teman-teman yang nonton nggak ya harus nonton karena pasti endingnya pasti seru banget gitu. Bentar. Kalau bukunya harus dibaca juga kan? Iya, dibaca. Tetep aja Mbak Asma ya. Terus pertanyaannya Mbak? Oke, pertanyaannya buat Mbak Asma ya. Sebelumnya, I love you Mbak Asma Nadia. I love you too. Oke, semangat. Sebenarnya kemarin Dewi udah ketemu, cuman belum sempet bertatapan muka gitu. Dan itu aku nyesel banget, aku nangis dan Kayaknya ada perpisahan. itu aku terlahir jadi perempuan ya, karena kalau jadi laki-laki kayaknya aku hanya nikah dengan Mbak Asma Nadia aja. Jadi gimana? Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya, Mbak Asma ini kan di sini nggak berperan depan layar, di belakang layar. Terus sebenarnya diminta waktu itu menggantikan Revalina, tapi saya pikir Asma itu nggak boleh bulat ya. Nah, terus? Minum air. Ya, jadi Mbak Asma di belakang layar, oke. Mbak Asma ini kan di belakang mengarahkan. Terus Enggak juga sih. Iya. adanya seperti ini. Terus apa ya yang paling Mbak Asma nggak bisa melupakan itu apa gitu. Ini tuh untuk pertanyaan pengen ketemu aja. Pengen ketemu aja, alhamdulillah. Iya. Jadi sebetulnya yang mengarahkan kalau di lapangan itu sutradara ya dan Mas Guntur. Cuma yang saya senang adalah dari proses skenario kita bolak-balik revisi segala macam sampai draft final ya. Mas Guntur selalu bilang, Mbak Asma tolong ditambah dong personalisasi. Saya berusaha personalisasi tapi nggak pengen ngubah banyak ke penulis skenarionya juga gitu kan. Tapi sampai hari syuting pas saya datang itu, saya tanggal 1 itu baru mendarat 1 tengah malam ya, itu mendarat di Indonesia dari Los Angeles. Tapi tanggal 2-nya saya istirahat, saya nggak sempat jet lag. Tanggal 3 saya langsung ke lokasi syuting gitu ya. Dan Mas Guntur tuh sekali lagi nanya, Mbak tolong dong Mbak dikasih. Karena Mas Guntur ternyata baca novelnya. Dan banyak sekali kalimat-kalimat inspiring menurut beliau gitu ya. Yang pasti penonton juga pengen nih, yang sudah baca novelnya pasti pengen nunggu-nunggu kalimat ini di layar lebar seperti apa. Jadi saya akhirnya berusaha menyelipkan gitu ya. Terus saya kasih ke pihak teman-teman di sana gitu ya. Dan yang saya salut adalah ya Mas Guntur tuh make gitu. Jadi benar-benar dipakai gitu ya. Dan yang saya salut, Reva kan sama Morgan sebetulnya sudah punya hafalan tersendiri kan. Gitu ada adegan yang Reva mungkin baru terima saat itu ya Eva gitu. Dan saya salut adalah Reva benar-benar ngerti bahwa oh ini kalimat ini berbeda gitu. Karena Mbak Asma ngalamin juga gitu ya. Ada
yang pas kita udah bikin kalimat yang bagus-bagus gitu ya, terus artisnya tuh seenaknya ngambil kesimpulan gitu. Jadi kalimat itu hilang gitu. Ada waktu itu di sinetron gitu ya. Jadi Mbak Sa sayang banget gitu. Jadi itu yang Mbak Sa salut. Morgan mau syuting dengan rumah sakit yang tadi yang atau yang pas lamaran ya, itu Mbak Sa cuma bilang cuma gini-gini doang gitu ya. Bahkan Mbak Sa bacain aja gitu ya. Terus dia langsung gini-gini dan mereka berusaha dan kalimat-kalimat itu punya feel gitu. Jadi itu yang buat Mbak Asma berkesan dan Mbak Asma merasa sebagai penulis saya diberi ruang gitu oleh Maksima. Tepuk tangan lagi buat Maksima. Jangan lupa nonton 30 Desember ya. Makasih sayang ya. Novelnya tadi udah? Enggak ya. Hampir jatuh. Kalau niblang gitu kan. Terambulan bener kan? Oke, waktunya masih ada, tenang aja. Jadi saya